Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban soal berikut ini. Ya, di antara anggotanya adalah 1. Mas Darmawan Wahyu Pratama angkatan 16 NPM 175, Rizal Mekan Sudara angkatan 18 NPM 183, Muhammad Faiz Rahman angkatan 15 NPM 194, Permata Nur Sasita angkatan 18 NPM 199, Adi Kamajaya angkatan 18 NPM 109, Setio angkatan 18 NPM 23. Pada soal 10.26A ini diketahui sebagai berikut. Ya, pada itu besar dan ditanyakan bab B-nya. Setelah semua diketahui data-datanya, langsung ditulis, dan pada di bawah ini terdapat trial langsung dimasukkan, dan K1-nya ini terdapat pada grafik, tinggal dimasukkan dan mengikuti alur, dan akan menghasilkan total bawah ini, dan diulangi karena besar, dan setelah trial ketiga kali dapat mendekati 1 ini. B akan dijelaskan saudara Adi Kamajaya. Ya, baik, terima kasih. Untuk 10.B ini kita diketahui Jupe dan diberikan Y1 sebesar 0,48, Y2 sebesar 0,25, dan Y3 sebesar 0,15 dengan T sebesar 60 derajat Celcius. Nah, T ini kita konversikan dahulu menjadi Fahrenheit, menjadi 140 derajat Fahrenheit. Kemudian kita cari Y4 isopentana, yaitu dengan cara 1 kurangi Y1 kurangi Y2 dan Y3. Nah, bisa didapat sekitar 0,12. Kemudian kita trial untuk mencari P, untuk mencari total yang mendekati 1, di mana P yang pertama itu, kita trial pertama itu 400 PSIA. Didapat K sekitar pada etana 2,5, propana 0,9, dan isobutana 0,67. dan isopentana 0,16. Sedangkan pada XI-nya dengan rumus YI per KI didapat 0,192 pada etana, propana 0,2778, isobutana 0,223, dan isopentana 0,75. Sedangkan totalnya 1,44. Nah, kemudian di trial sampai mendekati 1. P-nya didapat 210 PSIA. Untuk yang jawaban yang C akan dijelaskan oleh Rizal Megan Sudara. Baik, kemudian yang C, kita diketahui bukti, diketahui X1 0,14, X2 0,13, X3 0,25, dan P 15 bar. Kemudian diketahui pula tekanan 217,5 PSIA. Kemudian kita mencari XI dengan cara 1 dikurangi X1, X2, X3. Kemudian kita trial dengan suhu pertama 140 Fahrenheit, mendapatkan KI seperti tabel yang dapat kita lihat, etan, propan, isobutan, isopentan. Trial tersebut hingga mendekati 1. Setelah tiga kali trial dengan KI etan 3,7, propan 1,5, isobutan 0,73, dan isopentan 0,23, telah mendekati 1 dengan jumlah YI yang telah kita lihat pada tabel tersebut. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10.26 yang bagian D. Jadi hampir sama sih sama teman-teman yang dijelaskan tadi. Cuman di sini data yang diketahui bedanya dengan soal yang A itu yang di trial suhu
yang di poin A tadi yang di trial tekanannya. Jadi untuk yang soal D ini yang di trial suhunya, rumusnya sama, hampir sama. Hanya bedanya kalau yang di poin D ini itu rumusnya XI-nya itu mencari XI-nya itu rumusnya YI dibagi dengan KI. Nah, di sini tekanannya itu diketahui sebesar 217,5. Terus setiap komponen-komponen yang sudah diketahui yaitu Y1, Y2, dan Y3. Jadi kita di sini mencari Y yang keempat, yaitu isopentan. Jadi untuk komponen-komponen di poin ini itu 1 dikurangi Y1 dikurangi Y2 dan dikurangi Y3. Jadi terdapat etan sebesar 0,42, kemudian propan 0,3, kemudian isobutan 0,15, dan sisanya isopentan diketahui 0,13. Nah, di situ kami mencari trial sebanyak 3 kali. Yang pertama kita trial menggunakan suhu 140 derajat Fahrenheit. Diketahui KI-nya etannya itu sebesar 3,5, kemudian di propannya itu dapat 1,4, kemudian di isobutan 0,65, dan isopentannya dapat 0,24. Terus kemudian untuk mencari nilai X-nya yaitu Y1 dari bahan, kemudian dibagi dengan KI-nya yang dapat di figur 10,43. Hampir sama semuanya. Yang dicari yang sempurna itu yang mendekati 1. Jadi setelah kita trial yang dapat mendekati 1 yaitu dengan suhu. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Baik, saya akan melanjutkan untuk nomor 10.28. Jadi pada nomor 10.28 ini diketahui suhu sebesar 95 derajat Celcius, maka perlu kita konversikan menjadi Fahrenheit. Dan di sini kita mengetahui bahwa XI dari butana itu menggunakan rumus 1 min XI ini. Karena heksana sendiri sebesar 0,75 di soal, berarti XI dari butana adalah 1 dikurangi X dari heksana, seperti itu. Nah, kemudian perhitungannya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Di sini bisa kita lihat XI adalah 0,25, heksananya sendiri adalah 0,75, dan di sini kita trial menggunakan P tekanan. Nah, untuk mencari KI. Nah, KI ini dapat dilihat melalui kurva yang ini. Jadi ada tekanan dan ada temperaturnya. Nanti kita tarik garis sesuai tekanan dan temperatur pada soal dengan memperhatikan ini hidrokarbon yang ada di tengah-tengah ini, seperti itu. Jadi nanti ketika ditarik bertemu poin berapa, maka itulah nilai KI-nya. Dan di sini diperoleh KI 2,25 dan 0,45, dan mencari nilai YI adalah dengan cara KI dikalikan XI, seperti itu. Nah, namun di sini perlu 3 kali trial hingga totalnya itu, total fraksi YI-nya itu mendekati 1, sehingga ini diperoleh tekanan sebesar 69 PSIA. Nah, kemudian di sini kita perlu menuliskan neraca massa komponen masing-masing dari butana dan heksana seperti ini. ZIF sama dengan XIL ditambah YIV. Nah, ini adalah persamaan pertama. Untuk ZI sendiri, ZI dan Z2 itu sebesar 0,5 karena di sini adalah 2 komponen seperti itu. Jadi masing-masing besarnya nilainya 0,5. Kemudian persamaan 1 ini bisa dibagi F sehingga menjadi ini. Jadi sama dengan X1 L per F plus YI V per F. Ini adalah persamaan 5. Kemudian untuk neraca massa komponen heksana sama, tidak jauh berbeda, hanya di sini X1, di sini menggunakan X2. Hanya notasinya saja seperti itu. Nah, kemudian neraca massa overall itu berarti tanpa dikalikan oleh fraksinya. Jadi hanya F sama dengan L plus V. Ini adalah persamaan ketiga. Kemudian persamaan 3 ini dibagi F.
menjadi persamaan 4. Jadi menjadi 1 sama dengan L per F plus P per F. Seperti itu. Kemudian dari persamaan 5 ini, yang dari persamaan 1 dibagi F adalah persamaan 5, kita bisa mensubstitusi nilai V per F. Di sini kan kita tahu V per F-nya berarti 1 min L per F. Jadi kita substitusikan ini 1 min L per F. Nah, kemudian kita operasikan sehingga ditemukan L per F-nya sendiri sebesar 0,375. Seperti itu. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya, Faris. Baik, saya akan menjelaskan nomor 10 yang dimana soalnya diketahui X propan mol propan sebesar 5%, terus N butan sebesar 85%, terus untuk yang N pentan 10% mol. Terus yang ditanya itu ada tekanan. Untuk soal nomor 10.39 ini mengasumsikan tekanannya, di mana asumsinya itu menggunakan asumsi 10 dan 20. Di mana tadi udah diketahui X1-nya, terus untuk K1-nya itu diperoleh dari grafik 10.13 dan 10.14, di mana pada soal ini menggunakan grafik 10 titik suhunya yang scale. Terus untuk melakukan trial sebanyak 2 kali dan menggunakan rumus Y1 dikali K1 kali X1. Pada trial yang pertama, pada tekanan 10 diperoleh 0,3305. Sedangkan pada trial yang kedua, yaitu sebesar tekanan 20, didapat trial sebesar 1,0026. Maka tekanannya yaitu 20 karena Y1 mendekati 1. Baik, maka dari kesimpulan tugas kedua VLE ini dapat disimpulkan bahwa antara perhitungan bubble point dan dew point dapat kita amati ketika bubble point itu data yang diketahui adalah XI-nya. Dan pada bubble point kita mencari YI. Nah, di sini berhubungan dengan bubble point merupakan kondisi ketika suatu dua campuran itu mulai mendidih. Nah, ketika mulai mendidih itu maka yang diketahui adalah XI, karena XI adalah fraksi larutannya. Nah, di sini maka kita perlu untuk mencari YI atau fraksi dari vapor. Seperti itu. Untuk dew point dapat dilihat bahwa pada dew point itu yang diketahui adalah YI. Maka ketika dew point kita mencari XI-nya. Karena dew point adalah kondisi di mana suatu campuran itu mulai mengembun, berarti kan dari fase gas menjadi fase liquid. Nah, sehingga yang diketahui adalah fraksi dari vapornya atau YI. Maka kita perlu untuk mencari nilai XI atau fraksi dari larutan. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan kalau saya Jadi dasarnya di VLE itu kan biasanya kalau konsentrasi di suatu komponen itu kalau tidak 100%. Nah, di VLE yang membedakan antara konsentrasi 100% atau 1 untuk dengan VLE itu di ininya sih. Kalau di apa namanya? Ketutupan namamu ya, Aji. Kenapa? Nah, udah. Ya. Jadi kalau di VLE itu nggak melulu harus 100% atau 1. Nah, di VLE itu bisa 1, sekian atau bisa bahkan 0,9 sekian. Jadi hasil VLE yang dimaksud, yang ditujukan itu yang mendekati 1 dengan cara trial tekanan atau suhu itu sendiri. Beda dengan konsentrasi. Di sini kan kayak contohnya ini konsentrasi, ada beberapa konsentrasi. Di sini ada etan, propan, isobutan, isopentan. Nah, di sini kan konsentrasi yang dimaksud itu kan 1 jumlahnya atau 100% kan. Kalau dijumlah di Y1 itu kan diketahui kan 0,8 ditambah 0,25 ditambah 0,15 dan ditambah 0,12 itu jumlahnya kan 1 utuh. Nah, di dalam komposisi suatu bahan yang dicampur multi komponen ya. Nah, komponen-komponen itu kalau
PLE, tujuan yang dimaksud itu yang mendekati 1. Jadi kalau ya nggak kalau sih, ya mencari trial di tekanan sama di suhu aja sih. Jadi ya, inti goalnya itu di situ, bukan di berapa sempurnanya komposisi suatu komponen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.